Hello and what's up guys? Nissan di Indonesia seolah mati suri dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan mobil andalan mereka yang merupakan nomor satu di Jepang, yaitu mobil yang satu ini, yang generasi C27 ini, versi faceliftnya nggak sempat menyapa Indonesia sampai saat ini juga. Tapi konon di tahun 2024 ini Nissan akan comeback besar-besaran ke Indonesia starting di Gias 2024. Dan mobil pertama yang menjadi amunisi andalan mereka pastinya adalah mobil yang satu ini. Iya, tetap sebuah Nissan Serena, tapi langsung generasi terbaru. Ini adalah Nissan Serena C28 alias Serena generasi ke-6 yang sudah berpenggerak e-power. Kayak apa sih mobilnya? Dan harganya berapa? Penasaran? Yes, welcome back Nissan to Indonesia. Kita sudah lama menanti kembalinya atau epic comebacknya Nissan di sini gitu ya. Karena gue sendiri sebagai pengguna Nissan Cube juga berharap lineup Nissan bisa kembali hadir di Indonesia. Dan Serena terbaru ini adalah permulaannya. So kayak apa sih mobil legendaris dari Nissan yang tetap menjadi salah satu MPV terbaik di dunia? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nissan, you're back. Iya, gue seneng banget denger kabar bahwa Nissan akan melakukan comeback besar-besaran ke Indonesia gitu ya. Karena gue salah satu pengguna Nissan juga. Mobil gue kan Nissan Cube yang cuma satu di Indo. Jadi kesepian gitu, nggak ada temennya gitu kan. Karena semakin kesini Nissan itu kayak agak mati suri gitu kan. Tapi di 2024 ini mereka akan kembali besar-besaran dan langsung dari Jepang juga. Jadi produknya pastinya kedepannya udah nggak kaleng-kaleng lagi. Dan mereka buka epic comeback mereka dengan produk yang satu ini. Produk yang sangat tepat banget menurut kita. Nissan Serena generasi terbaru, lebih tepatnya generasi ke-6 dengan kode C28. Iya. Dari dulu Serena itu namanya udah legend banget di Indonesia gitu ya. Dari generasi pertama, kedua, walaupun sempat skip generasi. Tapi hingga generasi yang terakhir, C27 yang ada di sebelah sana, yang unitnya juga masih ada bahkan ya. Itu faceliftnya aja bahkan nggak nyampe ke sini gitu. Tapi langsung sekarang dibanding bawa faceliftnya langsung aja bawa yang generasi terbarunya ini gitu kan. Karena secara teknologi, secara desain, secara fitur ruangan dan lain-lain pastinya sudah mengalami overhaul yang sangat menyeluruh. So, kayak apa sih Nissan Serena generasi terbaru yang sekarang penggeraknya sudah e-power? Iya, jadi sekarang dia sudah series hybrid. Lagi-lagi itu menjadi satu-satunya di kelasnya. Nah, sekarang pertama-tama kita bahas soal desain dulu. Mulai dari eksteriornya, dari belakang seperti biasa. Secara overall, Nissan Serena dari dulu memang selalu boxy ya, karena ya MPV di kelas ini untuk maximize space supaya ruangannya gede, otomatis desainnya selalu harus boxy. Tapi yang kita suka dari Serena itu desainnya tuh agak nyentrik gitu. Kalian bisa lihat yang lama aja, yang C27 aja tuh udah berasa nyentriknya gitu ya, dari two-tone-nya, dari lampunya, dari rocker panel-nya, body kit-nya. Di sini dibikin lebih modern lagi. Two-tone tetap dipertahankan di bagian atas, tapi di sini dia udah ada integrated roof spoiler yang modelnya meliuk seperti ini, bahkan dia menudung sampai ke bagian bawah. Jadi kesannya tuh futuristik. Dan di bagian atas ini sudah ada third brake lamp yang sudah LED, kaca sudah ada defogger, dan wiper juga ada yang masih agak offset seperti generasi lamanya. Termasuk logo Nissan di sini pun sudah pakai logo Nissan yang baru yang sudah warna gunmetal dengan highlight putih seperti ini, terkesan lebih minimalis. Dan pastinya logo Serena tetap terpampang dengan jumawa di bagian belakang sini ya, Serena. Membuat semua orang melihat pasti tahu, karena ya orang Indonesia pasti kenal dengan nama Serena gitu kan.
Dan di sini juga dia ada area black glossy dipisahkan dengan chrome bar yang tipis di bagian sini, cukup klasik, kita sih suka. Dan ke bawahnya lagi logo-logonya semuanya itu nggak main chrome, chrome-nya cuma di Serena ini aja. Untuk logo Highway Star, dia berwarna gunmetal, termasuk logo e-Power yang ada unsur birunya karena mobil ini seperti yang gue bilang, dia sudah hybrid. Dan memang untuk sementara at least ya, tipe yang ditawarkan untuk Indonesia itu baru tipe Highway Star aja. Jadi Serena generasi terbaru ini hanya ada satu tipe untuk sekarang. Bumpernya dia menjulat ke atas bertemu dengan taillights. Di sini ada mata kucing yang desainnya seperti air vent gini, dan di bawah masih tetap ngejebleh, rada-rada sporty, rada-rada ngerok kayak gini. Kesannya tuh masih Jepang banget dengan desain ala diffuser yang sewarna body supaya nggak terlalu sporty. Nah, untuk urusan safety, dia udah ada 4 titik parking sensor di bagian belakang sini yang flush rata dengan body dan udah rapi, termasuk ada kamera mundur yang disematkan di bagian bawah chrome sebelah sininya. Tapi ada satu kamera lagi di bagian atas logonya di sini, menyatu dengan kacanya, karena ini adalah kamera untuk digital rear view mirror. Jadi kaca belakangnya sudah kaca belakang digital yang kamera fitnya langsung ke sini gitu ya. Dan lanjut ke bagian taillights. Nah, ini justru taillightsnya lebih minimalis desainnya dibandingkan Serena yang lama. Kalau yang lama kan dia kayak meliuk-liuk gitu, meleot-leot gitu kan. Kalau ini dia LED barnya kayak J-shape kayak gini, simple set, udah kesannya jadi lebih minimalis dan lebih modern. Dan lampunya sendiri ini juga udah full LED, mulai dari lampu senja, lampu rem, lampu sen, dia sudah LED semua. Jadi udah nice sih menurut kita, dengan mica clear yang membuat dia lagi-lagi lebih futuristik. Lanjut ke bagian samping, tetap ada aksen ala floating roof yang menyatu ke bagian kaca sebelah sini, jadi atapnya terkesan mengambang. Dan sama seperti yang lama juga, aksen tutonya terus ke depan sampai ke pilar depan, bikin atapnya kesannya jadi lebih rendah, jadi nggak terlalu kayak tall box lopsided gitu banget lah. Nah, termasuk kacanya pun gede-gede khas dengan Serena. Dan di bagian garis samping sini ada garis yang sangat-sangat signature mereka yang mereka sebut spur line, yang dari sini kayak agak menurun ke bagian depan sini ya. Jadi ke makin depan itu makin turun, sehingga semakin ke depan kacanya semakin gede, visibilitasnya semakin jumawa. Nah, kemudian di bagian samping ini juga udah ada side skirt yang lagi-lagi modelnya kayak ngerok gini ya. Jadi kesannya tuh ada unsur sporty dan racingnya gitu. Dan pastinya untuk urusan pintu, dia sudah electric sliding door untuk pintu belakangnya gitu ya. Tapi ntar kita bahas pas kita bahas bagian interiornya. Door handle-nya dia full chrome kayak gini, model grip type, dan dia pun udah ada akses keyless entry untuk semua pintunya, karena pintu belakang juga udah bisa buka via tombol di sini gitu ya. Dan dia pun ada fitur walk away lock dan walk in unlock. Jadi kalau kalian bawa kunci dan kalian nyalain fiturnya, kalian menjauh dari mobil, dia akan mengunci sendiri. Kalian mendekat ke mobil, dia akan membuka sendiri. Jadi udah nggak perlu pencet-pencet bahkan. Jadi udah praktis banget. Ke depan lagi, di bagian bawah sini, di pintu depannya, itu ada emblem e-Power. Iya, yang lagi-lagi sama seperti yang di belakang, menandakan kalau mobil ini sekarang penggeraknya sudah hybrid gitu ya. Jadi udah nice banget. Nah, spion dia hitam, jadi ngikut ke warna atap, tidak ngikut ke warna body. Ini sendiri spionnya sudah electric retract, auto retract, electric adjustment. Ada lampu sen di sini, ada kameranya juga karena kamera sudah 360. Ingat, Nissan itu dulu adalah pioneer di dunia kamera 360 karena Elgrand dulu adalah mobil pertama di dunia yang pakai kamera 360. Termasuk ada blind spot warning di bagian kacanya, dan juga di bagian sini itu pilaraannya ada kaca yang besar banget yang pastinya menjamin visibilitas ke sudut-sudut depannya itu jadi sangat luar biasa dan minim blind spot. Dan yang lucu, disambung dengan logo Serena di area piano black di atas fender yang nyambung ke bagian lampunya. Nah, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Nissan Serena C28 alias yang generasi ke-6. Untuk kaki-kakinya ini secara ukuran memang dia masih serupa dengan generasi yang ke-5 ya. Jadi dia nggak digede-gedein peleknya kayak mobil-mobil zaman sekarang. Dia masih ring 16 inci. Mungkin kalau secara estetik kita ngelihatnya peleknya agak kekecilan, tapi demi ride quality yang jumawa, pelek segini dengan ban tebal itu pastinya menjamin peredaman jalan dan rasa nyaman yang lebih first class on the ground. Nah, desain peleknya juga sebenarnya udah
oke kok, udah modern gitu ya. Dia two tone polish, palang 5, tapi palangnya kayak tercabik-cabik gini gitu. Dan ini sendiri logo Nissan di tengahnya juga sudah pakai logo Nissan yang baru. Nah, untuk bannya dia pakai Dunlop Safe. Kalau yang sebelumnya kan Bridgestone Ecopia. Ukurannya 20565R16. Pengereman depan belakang udah full disc brake semua, yang standar kayak contohnya ABS, EBD, traction control gitu-gitu udah ada semua. Dan bahkan dia kan e-power, jadi udah ada teknologi yang semacam kayak mobil listrik gitu di sini gitu ya. Ada EV mode, ada iPedal gitu-gitu. Jadi udah canggih. Termasuk untuk soal safety, dia pun telah dilengkapi oleh ADAS yang Nissan sebut Nissan ProPilot. Iya, jadi udah ada lane keeping assist, adaptive cruise control gitu-gitu. Jadi udah enak banget buat dipakai jalan keluar kota, nggak akan komplain. Dan sampailah kita ke bagian favorit gue dari the all new Nissan Serena generasi ke-6 e-Power. Nah, yaitu fascia depannya. Dan jujur, mukanya ini berubahnya lumayan signifikan dibandingkan generasi lamanya yang C27 gitu ya. Karena di C27 itu kan masih pakai design language yang lama, V-Motion grill yang chrome yang tebel banget gitu ya. Dan itu udah agak mulai outdated. Nah, sekarang design language Nissan terbaru itu ya seperti ini, lebih minimalis, lebih ada unsur Jepangnya, dan mereka tetap ada V-Motion-nya, tapi V-Motion-nya itu lebih mirip ke V-Motion-nya baru yang ditemukan di Sakura dan Aria. Mereka nyebut ini sebagai V-Motion Shield ya, V-Shield. Jadi kayak tameng besar di bagian depan sini yang menurut gua tampangnya lebih futuristik dan lebih keren aja. Nah, di depan logo Nissan sudah pakai logo yang baru tentunya, yang lebih minimalis, dan grillnya memang tetap besar dan menjuntai ke bawah seperti waterfall gini, tapi dia nggak kebanyakan chrome. Mostly didominasi dengan warna piano black yang bikin dia premium dan manis. Chrome-nya cuma nge-highlight satu bar di bagian atas yang langsung nyambung ke bagian DRL, dan ada lagi bar di bawah yang bertahap ke atas masuk ke dalam headlight-nya gini. Jadi headlight-nya tuh kesannya menyatu dengan grill dan kesannya apik. Tetap ada huruf V-nya gitu ya, cuman nggak terlalu in your face banget. Bumpernya juga ada tarikan lesung pipi yang sangat striking di bagian sini, dan memang di bagian samping di sini dia fog lamp-nya itu bukan ditaruh di sini ya. Fog lamp-nya dia ditaruh di bagian bawah sebelah sini dan sudah proyektor LED. Jadi udah nice. Di samping sini dia ada sebuah panel piano black yang merupakan air curtain. Jadi ini beneran bolong dan tembus ke bagian fender untuk mengimprove coef drag. Karena kebanyakan MPV kan bodinya boxy, bebeng kayak gudang gitu kan. Kalau nggak ada begini-gini, otomatis aerodinamikanya akan sangat parah. Tapi dengan adanya ini, otomatis dia bisa lebih aerodinamis, jadi nice. Kemudian untuk urusan safety, di depan juga udah ada 4 titik corner sensor yang flush rata dengan bodi dan grill, jadi udah nice. Termasuk di bagian logo Nissan-nya dia ada kamera, karena ingat mobil ini sudah kamera 360. Dan di bawahnya juga ada panel hitam di sini, yang artinya dia udah punya millimeter wave radar untuk keperluan ADAS Nissan ProPilot, seperti adaptive cruise control dia pun juga sudah ada. Dan lanjut ke bagian lampunya, seperti yang gue bilang, lampunya dia kayak hidden gitu ya, kayak nyatu ke grillnya. Kalau lagi siang-siang mungkin nggak kelihatan kalau dia lampunya tuh ada di sini gitu. Jadi desainnya apik. Pertama-tama di atas, ini DRL dan lampu senja, dia hanya satu bar LED bar di bagian sini, jadi kesannya minimalis. Dan untuk low beam dan high beam, dia triple projector LED, dan lagi-lagi dia disematkan kayak di antara chrome barnya yang di sini, jadi nggak terlalu kelihatan gitu. Desainnya manis banget. Termasuk dia pun lampunya sudah full LED, dari lampu senja, DRL, lampu sen, sampai ke bagian low beam high beam sudah full LED semua. Dan tentunya karena udah ada ADAS, dia pun sudah ada auto high beamnya. Dan di bagian atas ini juga ada kamera untuk keperluan Nissan ProPilot-nya lagi-lagi. Dan secara overall, desain dari si Nissan Serena e-Power C28 alias Nissan Serena generasi ke-6 ini menurut gue udah menjadi sebuah MPV yang fresh, modern, dan bisa banget ngedobrak pasar Indonesia. Dengan pricing yang tepat, mungkin mirip-mirip seperti Innova Zenix, di atas sedikit nggak apa-apa, tapi jangan terlalu jauh gitu ya. Kayaknya dengan powertrain e-Power dia yang udah jumawa dan terbukti di kicks sangat irit dan sangat fun, Serena ini bisa menjadi epic comeback yang dinantikan oleh para fans Nissan di Indonesia. Oke, lanjut bahas soal interior dari si Nissan Serena generasi ke-6 e-Power. Pintunya besar, namun dia gak yang berat-berat amat kayak contohnya mobil-mobil China zaman sekarang gitu ya. Ini terasa
cukup enteng, jadi cukup family friendly, dibuka anak-anak pun masih bisa. Termasuk, walaupun mobil ini nggak tinggi, kalian tetap dapat step untuk kalian injek one step di bagian sini gitu ya. Dan ini grippy, jadi kalian nggak kepleset pas naik. Oke. So, itu juga serasa duduk di baris pertama dari si Nissan All New Serena e-Power C28. Sebelum kita bahas desain, fitur, dan ada apa di sini, seperti biasa kalau kalian suka dengan car kami, kenapa nggak kalian semua klik klik tombol di bawah dan klik tombol merah terus untuk subscribe channel Laknat Soto Jangki. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video dari kami, dan juga memang ke Instagram kami di Laknat_J untuk foto-fotonya pasti akan kalian semua. Dan pastinya kalau kalian pengen tahu Serena yang lama tuh kayak gimana sih, kita juga pernah bikin reviewnya kok, yang di sini nih videonya. Kalau kalian pengen perbandingan, kalian bisa tonton yang itu dulu, jadi kalian tahu perubahannya tuh semajor apa di all new Serena ini. Nah, oke, pertama-tama seperti biasa, kita mulai dari kuncinya dulu, yang bentuknya seperti ini. Iya, jadi udah kunci Nissan yang baru dengan logo yang baru pula. Di sini tombolnya ada 4, lock, unlock, dan untuk buka 2 power sliding door yang ada di bagian belakang kanan dan kirinya. Udah oke. Dan tentunya dia sudah engine start stop button ada di bagian kiri driver sebelah sini, so tinggal foot on the brake. Kita start dulu. Nah, untuk Jangkis, bicara soal dapur pacu, inilah daya jual terbesar dari Nissan Serena C28 karena penggeraknya e-Power Hybrid. Dia punya mesin bensin HR14DD 1400cc 3 silinder yang bertenaga 96 HP dengan torsi 123 Nm hanya sebagai generator listrik saja. Tapi untuk penggerak rodanya, dia pakai motor listrik IM57 yang tenaganya 160 HP dengan torsi 315 Nm. Wih, torsinya ala mobil listrik tuh. Tapi untuk akselerasi dan konsumsi BBM-nya, kita akan tes lengkap nanti. Oke, untuk urusan powertrain itu nggak perlu diragukan lagi. Sistem e-Power-nya Nissan udah terbukti nggak hanya fun, irit, tapi juga memberikan sensasi yang berbeda. Karena berbeda dengan hybrid umumnya, yang paralel hybrid, dia kan series hybrid. Jadi kalian nyetir mobil ini, itu sebenarnya rasanya kayak lebih ke nyetir mobil listrik dibanding mobil bensin gitu ya. Jadi pengalamannya cukup unik. Nah, lanjut ke interior, build quality, materials. Ini sebenarnya cukup lucu. Kayak contohnya di bagian atas ini, dia ada kombinasi antara hitam dengan warna light gray, ya abu-abu terang gitu ya. Tapi di sini, dia masih hard plastik. Tapi di bagian depannya ada aksen wood panel yang mewah. Dan untuk bagian sininya, dia full soft touch, warna abu-abu terang lagi dengan jahitan yang asli. Dan jahitannya model tuh kayak cross hatch gini ya, bukan jahitan lurus kayak kebanyakan mobil, tapi jahitannya tuh X. Lagi-lagi Nissan zaman sekarang tuh udah ingin lebih memasukkan unsur-unsur artistry dari Jepang. Jadi ini salah satunya, mobil ini terasa jadi jauh lebih Jepang banget. Nah, untuk soal penyimpanan cup holder, ada 1 buah di bagian sisi passenger, 1 buah di bagian sisi driver. Ada open storage besar tepat di bagian passenger, dan masih dapat glove box yang udah soft opening, dan glove boxnya sampai bawah menjutainya gitu ya. Termasuk kalau kita bahas soal head unit, dia juga unik karena dia 12, inchian lebih, dan dia mirip freestanding display, tapi dia beda posisi tengah. Ke bagian driver dia agak menurun di speedometernya. Head unitnya seperti ini, jadi sudah full touchscreen, dan untuk contohnya volume dan power itu dia masih terpisah di bagian bawah sini. Gue suka masih fisik ya, jadi kayak nice gitu. Ada tombol dan scroll wheel fisiknya, tapi sisanya udah touchscreen dan dia super smooth yang kita suka. Dan ini sendiri juga menu-menunya customizable. Kayak contohnya ini menu utamanya ada FM radio, ada device connectivity, connection, jam, dan juga ada guest dan more info. Sisanya kalian akses via shortcuts yang ada di bagian kanan sini, notification, home, multimedia, bluetooth teleponi, dan information. Car setting itu ada di bagian atas sini, dan kalian bisa setting koneksinya, bluetooth teleponi, sound and beep, clock, bisa customize menunya, bisa general setting, kamera, dan edit user. Nah, kalau kita masuk ke general setting, kita bisa lihat display, language, keyboard, gitu-gitu yang biasa ya. Dan ada untuk contohnya kamera. Dan kameranya, seperti yang gue bilang, tentunya sudah 360. Ini kamera kirinya lagi distort karena dia lagi terbuka pintunya. Tapi kamera 360-nya udah lumayan oke kok menurut kita. Kalau kita belokin, dia sudah dynamic guidance line. Jadi dia ngikutin dengan pergerakan bannya. Udah oke gitu ya. Nah, sisanya ya untuk urusan sound system memang dia belum premium sound, tapi suaranya udah cukup enak lah, standar mobil Jepang di kelas seperti ini. Bawa lagi,
Di sini juga ada shortcut untuk kamera seperti ini, oh ya, dynamic, dan juga lubang AC yang integrasinya lumayan rapi. Dan kita masuk ke bagian climate controlnya. Climate controlnya juga dia kayak capacitive touch button gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian puter di sini gitu, ini udah bisa kalian nyalain dan matikan. Dan ini ada displaynya tersendiri di bagian sini. Kalian pengen temperature kiri berapa, temperature kanan berapa, itu bisa kalian atur sendiri. Udah ada built-in ionizer, fan speed gedenya lewat sini, model sentuh, dan juga kalian arah semburnya lengkap ke kepala, kepala kaki, kaki aja, kaki front defogger gitu-gitu sudah ada. Dan di sini pun kalian bisa mengatur untuk climate control belakang. Iya, jadi misalnya kita kontrol belakang, kita bisa atur sendiri untuk fan speednya dan arah semburnya dan untuk temperature-nya. Jadi dia actually triple zone climate control, depan, kanan, kiri, dan belakang bisa ngatur suhu sendiri. Seperti itu. Nah, ke bawah lagi, di sini ada persneling. Dia persnelingnya model tombol ya. Jadi PRND/B. Kalau kalian pengen maju, tinggal kalian tahan rem dan klik di D/B di sini. B ini maksudnya braking, karena mobil ini kan punya regen braking karena dia ya setengah EV gitu kan. Kalau kalian masuk R, kamera mundur langsung kelihatan dan ada suara kayak teng gitu yang sangat futuristik. Tengahnya ada hazard yang belum berkedip khas mobil Jepang, dan di kirinya ada dua buah tombol, EV mode dan e-pedal. EV mode ini kalau kalian masuk komplek gitu-gitu, kalian pengen berkendara dengan pure EV power, mesinnya mati gitu ya, biar nggak ngecas dulu gitu, nggak berisik, bisa pakai mode ini. E-pedal, nah ini yang menarik nih. Ini bikin dia terasa seperti full mobil listrik, karena kalau kalian nyalain e-pedal, kalian bisa one pedal driving, kayak benar-benar pure electric vehicle. Ke bawah lagi, di sini ada open storage juga, yang udah ada ambient light-nya juga di bagian sini, dan di bawahnya ada inputan untuk USB, serta ada hidden cup holder yang bisa kalian tarik keluar seperti ini. Jepang banget. Ke bagian bawah dia modelnya floating console ya, jadi dia kaki tuh bisa gerak bebas antara kanan dan kiri, khas dengan Serena, jadi terasa lega. Dan bicara soal jok, khas dengan Nissan, dia joknya sudah zero gravity seat dengan kulit yang enak banget untuk didudukin, dia empuk gitu ya. Dan joknya pun individual, jadi kanan dan kiri terpisah. Kalian dapat armrest untuk masing-masing joknya, jadi kalian bisa berkendara dengan sangat relaxing banget, keluar kota itu enak pasti dengan mobil ini. Dan di bagian tengah, di sini ada kayak open storage sebenarnya sih, yang memisahkan antara jok kanan dan kiri. Kalau di varian Luxion itu dia lebih gede ke atas, tapi ntar gue jelasin di bagian annoyingnya. Nah, pengaturan joknya sendiri memang di sini dia masih manual ya, jadi ya agak unik gitu. Di sini sendiri dia udah ada untuk pengaturan sliding, untuk pengaturan reclining, dan juga ada pengaturan seat height adjuster. Jadi kalian bisa mengatur posisi mengemudi yang sesuai dengan yang kalian mau. Dan ini posisi mengemudinya lagi-lagi santai dengan visibilitas yang sangat jumawa, karena kaca depan gede, kaca pilar gede, kaca samping gede, kaca spion gede, kaca belakang digital, semuanya itu bisa kalian pantau dengan sangat mudah. Nah, lanjut ke setir. Setirnya juga udah pakai setir Nissan terbaru, jadi dia modelnya flat bottom design kayak gini, sudah dilapis kulit. Dan ini sendiri pengaturan setirnya sudah bisa tilt dan sudah bisa teleskopik, jadi udah sangat fleksibel. Logo Nissan udah baru di tengah, suara klaksonnya seperti ini. Masih perlu diganti sayangnya, tapi untuk tombol-tombolnya dia udah lengkap. Di bagian kiri ada tombol untuk audio steering switch, mulai dari seat track, volume, dan untuk mengatur MID. Di bagian sebelah kanan ada tombol untuk cruise control yang sudah adaptive cruise karena dia sudah Pro Pilot, dan juga ada Bluetooth teleponi, dan termasuk untuk voice command, dan tombol untuk mengakses Nissan Pro Pilot-nya yang di bagian kanan sini. Jadi udah nice. Nah, kemudian lampu sudah auto, wiper entah, dan untuk speedometernya desainnya juga udah trendy kok, desainnya seperti ini. Speedometer seperti ini, jadi dia sudah full digital display, dan dia layoutnya ada dua buah dial seperti ini, jadi agak konvensional. Di bagian sebelah kanan, ini dial untuk speedometer sampai 180 km per jam, ini JDM banget, tapi tetap ada digital speedo di bagian tengahnya. Di dial kiri, ini lebih ke arah power percentage dial. Iya, jadi berapa persen tenaga yang kalian gunakan di sini gitu ya, termasuk kalau kalian ke bagian bawah sini, ini artinya lagi regen, karena kan mobil ini ada regenerative braking. Ada e-pedal, gear indicator, ini driving mode,
Ada engine temperature, odometer, dan fuel gauge di bagian sini. Ini fuelnya masih hampir full, bisa jalan hampir 800 km, jadi udah jauh. Dan MI di tengahnya bisa kalian atur-atur. Contohnya lagi blank, sekarang kita pindah ke drive computer. Ini bisa lihat kayak contohnya fuel economy history, gitu-gitunya bisa kalian lihat di sini semua. Termasuk dari auto refuel dan resetnya. Ke kanan lagi, kita masuk ke bagian energy flow. Nah, ini di sini kita bisa lihat mesinnya lagi ngapain, baterainya lagi ngapain, rodanya lagi ngapain. Apakah mesinnya lagi ngecas baterai, apakah baterainya lagi jalanin roda. Karena kan yang gue bilang series hybrid ya. Nah, kanan lagi, ini untuk multimedia, FM. Ini untuk Nissan ProPilot-nya. Jadi kalian bisa lihat di sini kalau dia udah ada forward collision gitu-gitu yang buat ke depan, ada lane keeping assist, lane departure warning gitu-gitu, dan ada blind spot warning juga. Tapi kalau ke sini, ke bawah, kalian bisa untuk mengatur adaptive cruise controlnya, seberapa jauh kalian pengen jarak ke mobil depannya. Geser kanan lagi, kita masuk ke mode setting. Settingnya juga banyak, ada untuk VDC, driver assist, eco mode, clock, vehicle setting, maintenance, customized display, unit, dan factory reset. Simple, tapi terlihat cukup high-tech dan cukup modern lah. Dengkul kiri driver, ini parking brake sudah elektrik dengan auto hold. Di bagian dengkul kanan, ada banyak tombol-tombol trip reset, untuk interior ambient light, ada untuk drive mode, steering assist bisa dinyalain matiin, termasuk pengaturan ketinggian lampu depan untuk buka electric sliding door depan belakang, dan untuk nyalain matiin sensor sliding door-nya yang gua bahas di bagian interesting nanti. Door trim. Nah, ini juga lucu karena bagian atas dia udah softpad yang langsung nyambung ke bagian softpad yang ada di bagian dashboard di sini. Jadi jahitannya tuh dari sini langsung nyambung ke bagian door trimnya. Yang gue bilang jahitannya tuh cross stitch ya, jadi kayak XXX gitu, sangat artistik. Kemudian ke bawah, tempat kalian taruh tangan itu juga udah ada softpad jadi empuk. Ada satin chrome untuk handle pintunya, dan untuk kacanya dia sudah auto up and down. Jadi udah nice lah ya. Termasuk di bawahnya ada bottle holder dan door pocket juga. Nah, untuk kacanya sendiri, kalau gua cek di sini, dia sudah double glaze. Iya, jadi kacanya udah 2 lapis yang bikin kabinnya jadi lebih hening lagi. Nice lah ya. Ke atas, kaca tengah, dia sudah digital rear view mirror. Jadi kalian pengen pakai kamera yang fit langsung ke kaca belakang, itu bisa seperti ini. Atau kalau kalian pengen kaca biasa juga bisa tinggal di flip langsung jadi kaca biasa. Dan ini bentuknya kotak, frameless, dan udah dandy banget. Headliner dia warna terang, jadi kabinnya terasa cerah. Ada overhead console yang housing 2 buah lampu, yang lampunya juga sudah LED, dengan 2 buah sun visor yang dua-duanya udah ada kacanya, namun memang belum ada lampunya, pakai yang ini aja. Termasuk lucunya, ini untuk sun visornya dia ada kayak meshnya gini ya. Jadi kalau kalian begini, dia nggak yang kayak nutup full semua, masih tetap ada terawangan-terawangan matahari dari Gunung Fuji. Kesannya artistik gitu kan. Nah, untuk di sini seat belt udah ada height adjuster, di atas juga udah ada grab handle, dan untuk urusan safety, airbags juga udah lengkap. Airbags depan ada, airbag samping ada, airbag curtain juga udah ada. Jadi udah nice. Oke, lanjut bahas baris kedua dari si Nissan Serena e-Power C28. Pintu baris keduanya sudah electric sliding door untuk kedua sisinya, jadi keluar masuknya udah gampang. Dan sini pun di bawah tetap ada tempat pijakan kayak yang di depan, dan ada grab handle untuk bantu tarik badan naik. Jadi untuk orang tua dan anak-anak naiknya pun jadi mudah. Oke. Nah, dan alhamdulillahnya di Jepang sana Serena generasi ke-6 ini tuh ada yang versi 7-seater dan yang versi 8-seater. Jadi ada captain seat dan yang bench. Tapi yang masuk ke Indonesia, yang Highway Star, itu versi yang captain seat. Iya, jadi terasa lebih mewah dan lebih premium gitu ya. Jok di belakang, jadi dia individual, tapi sama kayak di depan dia sudah kulit dengan material yang empuk dan enak banget buat didudukin. Dan di sini pun dia dapat armrest, jadi kalian bisa duduk dengan sangat nyantai. Armrestnya pun kanan dan kiri gitu ya. Nah, termasuk jok baris kedua ini itu bisa diatur, memang masih manual juga, tapi bisa di slidingin dan juga bisa di recline. Termasuk ini reclining angle-nya pun bisa rebah banget, jadi bisa selonjoran gitu ya. Jadi untuk
Secara space, Serena udah nggak diragukan lagi. Termasuk ini sendiri jok depan udah di posisi mengemudi gua tingginya 170 cm, gua masih ada ruangan kaki lebih dari 10 jari gitu ya ke jok baris pertama. Kaki juga masih bisa agak selonjoran walaupun nggak bisa dimolosin ke kolong jok, tapi ini menurut gua udah oke banget lah posisinya. Headroom sangat jumawa untuk bahkan orang yang setinggi Alex pun ini nggak ada masalah sama sekali karena kan dia tinggi ke atas gitu ya, jadi udah nice. Termasuk ada satu nifty trick juga dari joknya, dimana joknya ini bisa bisa diketengahin kayak gini. Jadi kalau joknya misalnya kalian nggak pakai gitu ya buat God Captain Seat ini tinggal diketengahin, dan bagian sini juga bisa di bawah sini levernya. Nah, jadi kalau gini joknya ketemu di tengah nih. Nah, jadi ala bench itu kalau kalian pengen berpasangan gitu ya, lebih dekat, itu pun juga bisa. Dan bicara soal fitur, di bagian belakang sini tempat penyimpanan ada seat back pocket di masing-masing jok depannya, dan kalian dapat tray table untuk kedua jok depannya juga. Jadi kalau kalian misalnya pengen makan, pengen apa kek segala macam, taruh minuman atau laptop atau tablet di sini pun juga bisa. Jadi mobilnya bisa dipakai buat kerja, termasuk ada hook juga di bagian pinggir-pinggirnya. Seperti itu. Dan kalau kalian pengen nge-charge, no problem juga. Di bagian bawahnya sini dia ada USB port yang khusus buat kalian colok untuk charging device. Tinggal colok, maka kalian bisa menikmati gadget kalian tanpa khawatir lowbat. Untuk pintunya, dia tetap ada aksen kukulitan, walaupun ini ya hanya rubberized material aja. Tapi di sini kalian dapat bottle holder di bagian bawahnya, dan juga ada ambient light, iya, di bagian sininya gitu ya. Jadi untuk penumpang belakang bahkan lebih premium karena dapat ambient light di bagian tepian pintunya. Power window masih bisa diturunin, dan ada pasang blocker alias sun blind di bagian belakang sini untuk menambah privasi bagi kalian yang duduk di baris kedua. Di bagian atas kalian dapat grab handle, ada lubang ventilasi AC di sini di bagian kisi-kisi sampingnya, jadi dia individual dan diaturnya lewat belakang sini di tengah. Jadi di tengah selain ada dome light yang udah LED, kalian bisa ngatur AC-nya di sini mulai dari fan speed, temperatur sampai arah semburnya. Dan ini pun bisa diatur lewat depan kalaupun itu yang diinginkan. Jadi udah oke lah, sangat fleksibel dan nice banget. Tapi selega apa baris ketiganya? Yuk kita cek belakang. Oke, nah sekarang kita udah di baris ketiga dari si Nissan Serena e-Power C28. Ini jok posisi duduk gua tadi di depan yang masih agak selonjoran. Di belakang sini gua masih muat. Iya, di baris ketiga gua masih ada ruangan kaki 4 jari ke jok depan ini gitu ya. Jadi masih muat banget. Headroom sama, nggak ada masalah sama sekali karena dia tall box all the way sampai belakang. Dan jok baris ketiganya ini sama kayak di depan, kukulitan dengan zero gravity effect yang terasa empuk dan enak banget didudukin. Dan di baris ketiganya kalian dapat 3 headrest, 2 headrest adjustable yang di bagian samping sini, dan 1 headrest yang di bagian tengahnya bisa dicopot untuk ditaruh di bagasinya. Nah, seperti ini. Kalau kita duduk, ini masih oke banget loh. Iya, masih terasa nyaman gitu ya, masih terasa lega, apalagi dengan adanya kaca super besar yang ada di sini, bikin kalian juga terasa sangat-sangat airy dan tidak claustrophobic di dalamnya. Termasuk di bagian samping-sampingnya kalian dapat armrest, walaupun ini armrestnya keras, dan di armrest ini dia ada 2 buah cup holder di sebelah kanan, 2 buah cup holder di sebelah kiri. Di kanan kalian dapat 1 buah USB charger, di sebelah kiri 1 buah USB charger, sekaligus untuk membuka pintu di sisi tempat turun. Iya, jadi kalau turun memang harusnya kan turun ke arah sana gitu ya, karena kan di sebelah kiri lobinya. Nah, termasuk yang bikin gua kaget lagi, bahkan di baris ketiga kalian dapat tray table lagi. Iya, jadi di kedua jok di tengah itu ada tray table-nya gitu ya, yang kalian bisa pakai untuk makan, ada cup holder juga. Jadi untuk di belakang sini kalau kalian pengen bawa snack, bawa makanan atau bawa tablet, itu pun masih bisa kerja juga atau makan di bagian baris ketiga sebelah sini. AC juga dapat 2 buah ventilasi untuk bagian belakang, dan juga ada grab handle kalau seandainya supirnya ugal-ugalan di depan. Termasuk ada lampu di bagian atas ini yang memang dia nyalanya mika susu kayak gini ya, jadi agak beda sama yang depan, tapi di sini tetap terasa lega dan tetap terasa khas first class on the ground ala Serena. Kita cek bagasi yuk. Kalau kalian pengen keluar, di sini juga ada tuas di bagian kaki. Jadi kalau misalnya kalian lagi posisi normal kayak gini, kita normalin gitu ya. Nah, ini ngelock.
itu orang yang di bagian belakang selain bisa buka pintu, dia bisa dengan hanya menggunakan kakinya. Nice. Oke, kita lanjut bahas soal bagasi dari si Nissan Serena C28. Untuk bukanya ada 2 tombol. Satu tombolnya gue jelasin di bagian interestingnya. Tapi untuk yang normal, jadi bagian bawah sini, tinggal kalian buka aja. Namun memang dia belum power tailgate ya, dan bagasinya ini sebenarnya lumayan gede gitu kan. Nah, ini kondisi bagasinya dalam keadaan jok baris ketiga lagi naik. Jadi anggap aja lagi dipakai gitu ya. Di sini kalian masih tersisa ruangan yang sebenarnya masih cukup buat taruh 2 koper cabin. Atau kalau misalnya kalian pengen taruh 1 koper large, kalian tegakin dikit gini gitu ya. Bisa. Ini gitu. Itu masih bisa masuk 1 yang gede di sini gitu kan. Tapi sisanya di sini kalian dapat contohnya ada tethering points untuk kalian pasang net gitu-gitu. Termasuk ada di bagian bawah sini tie down points gitu ya, yang besi. Dan di bawah sini dia masih ada underfloor storage yang surprisingly cukup gede. Nah, ini tuh dalam banget ke bawah nih. Ini bisa jadi bathtub bayi ya. Ini tuh kayak 3 kalinya bagasi NMAX. Jadi memang bisa berendam. Enggak, tapi ya cukup untuk mandiin bayi di sini gitu. Jadi cukup besar. Dan ini pun ada hooknya. Jadi kalau kalian lagi ngerjain sesuatu di sini, terus kalian pengen tahan ini ke bagian sini gitu, itu bisa kayak gini. Nah, jadi ininya nggak ngeplek-ngeplek atau harus kalian tahan. Nice touch, Jepang banget gitu kan. Nah, kemudian kita taruh balik dulu ininya ke sini. Dan seperti ini aja. Tentunya kalau kalian butuh ruangan lebih besar, jok baris ketiga ini masih bisa dilipat dan masih bisa diangkat juga. Pertama-tama headrest yang di bagian tengah harus kalian cabut dan kalian simpan di headrest holder yang dedicated di bagian sebelah kanan sini. Tinggal kalian masukin aja. Zep, dah. Praktis, lagi-lagi Jepang banget. Sisanya tinggal kalian turunin headrest yang ada di belakang dan kalian lipat ini ke arah depan. Kayak gini. Nah, kalau dilipat gini, sebenarnya kalian masih bisa taruh barang di bagian atas-atas sini gitu ya. Tapi kalau kalian butuh ruangan yang lebih gede lagi, misalnya pengen jadi fan gitu, ini tentunya jok masih bisa dilipat ke atas. Caranya, di sini ada strap warna biru di bagian bawah joknya. Tinggal kalian tarik aja, otomatis dia akan terangkat dan ini ada hidroliknya. Jadi kalian nggak perlu ngangkat berat-berat gitu ya. Otomatis dia akan terangkat dengan sendirinya. Kalau sudah, tinggal tarik strap hitam yang ada di sini, maka akan keluar hook yang seperti ini. Kalau hooknya udah keluar, tinggal kalian kaitin di bagian seat belt yang ada di pilar belakang sebelah sini. Naikin, kaitin, seperti ini, atau di dalamnya ya, seperti ini. Nah, seperti itu. Dan ini tinggal kalian turunin aja. Udah deh, naik, seperti ini kan. Dan ini bisa dilakukan untuk keduanya dengan sangat mudah, karena bantuan pegas ini gitu ya. Jadi benar-benar effortless banget rasanya, nggak berat gitu kan. Kalau udah dinaikin seperti ini, tentunya ruangannya jadi jauh lebih besar lagi. Kalian bisa masukin up to 3 koper large di sini tanpa masalah. Tapi memang kalau begini ya jadi 4-seater gitu aja bedanya kan. Ya, simple, fleksibel, dan praktikal dengan opening yang besar dan tanpa load lip sama sekali. Jadi kalau kalian pengen ngeluarin barang, nggak perlu kalian angkat, langsung kalian tarik dengan protektor di sini. Bumper pun jadi aman juga. Untuk nutupnya, tinggal kalian tutup sendiri karena memang dia belum power tailgate. Seperti itu. Walaupun ia canggih, keren, dan bisa bikin Foxy ketar-ketir, namun karena ia masuk Indonesia telat, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kamu temukan di Nissan Serena C28. Mungkin kalau orang yang baru punya, baru lihat, atau baru masuk ke kabin si Serena C28 ini, mereka kan bingung. Kok mobil ini nggak punya power outlet gitu ya? Power outlet itu kan penting buat kalian colokin adaptor buat charger atau apa kalau kurang gitu kan. Sebenarnya dia punya power outlet, cuman posisinya itu agak aneh menurut gua. Posisinya di bagian kaki penumpang depan, di sini nih. Jadi posisinya itu di bawah banget, yang otomatis kalau kalian misalnya sebagai driver pengen nyolokin charger gitu ya, itu susah. Jadi harus kayak ngodok-ngodok ke kolong gitu. Dan dia nggak ada label apa-apanya, cuman kayak bulat aja di situ. Kenapa nggak di atas di tempat yang lebih mudah dijangkau?
Dari generasi lama yang C27 sampai generasi baru yang C28 ini, Serena tuh seolah didesain oleh orang yang anti sunroof gitu. Karena entah kenapa, dari dulu Serena tuh gak pernah ada sunroof. Sampai yang sekarang, ini pun juga gak ada sunroofnya. Dan entah kenapa mobil di kelas ini, orang Indonesia tuh expect-nya tuh ada sunroof. Karena sekarang, Kijang aja udah punya panoramik gitu kan. Dan hal paling annoying yang gue sayangkan banget dari Nissan Serena terbaru yang dijual di Indonesia mulai di Gias 2024 adalah tidak ditawarkannya varian flagshipnya, yaitu Serena Luxian. Iya, kalau kalian pernah datang ke Gias 2023, mungkin kalian udah pernah lihat Serena terbaru ini. Tapi itu variannya flagshipnya, Luxian, di atas Highway Star. Tapi untuk sekarang, kan cuma varian Highway Star aja yang ditawarkan di sini gitu ya. Tapi bedanya apa aja sih varian Highway Star dengan Luxian? Yang pertama adalah soal ADAS-nya. Jadi untuk varian Luxian itu udah pakai Nissan ProPilot 2.0. Jadi udah bisa semi otonom dan udah ada fitur auto parkingnya. Jadi bisa parkir sendiri. Kemudian center console di depannya yang di tengah itu berbeda. Dia lebih tinggi, lebih besar, bisa digeser-geser, dan ada home style power outlet. Jadi ada colokan ala colokan rumahnya, kayak mobil-mobil listrik gitu ya. Kemudian dia juga udah punya head-up display, jadi terasa lebih canggih sebagai drivernya di sini. Dan yang terakhir, dia juga speedometernya berbeda, jadi lebih futuristik juga. Mungkin someday Luxian bisa nyusul? Namun tenang, sebagai satu-satunya MPV di Indonesia yang merupakan range extender EV, pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 testing yang kamu temukan di Nissan Serena e-Power. Sama seperti pendahulunya yaitu Serena generasi C27, di C28 yang terbaru ini juga punya quirk yang bikin dia cocok banget jadi kamera car. Karena di bagasinya, dia punya split tailgate. Iya, kalau kalian buka bagasi normal kan seperti ini ya, satu bagasi dia terbuka semua. Tapi si Serena ini bisa kalian buka setengah ke atasnya aja. Rahasianya ada di balik logo Nissan di bagian belakang sini. Kalian pencet, maka yang terbuka hanya bagian kaca ke atasnya ini aja. Ini cocok buat kalian masukin belanjaan gitu ya, yang praktis-praktis, atau kalian jadiin kamera car buat rolling shot yang keren-keren. Anggap tangan kalian lagi penuh gitu ya bawa belanjaan. Mungkin di mobil lain kalau kalian pengen buka electric sliding door-nya harus ngodok-ngodok kunci, atau kalian harus pakai kaki buka di sininya gitu kan. Tapi si Serena ini seperti yang pendahulunya juga, dia punya kick sensor untuk electric sliding door kanan dan kirinya. Tinggal kalian tendang di bagian sela-sela pintu sebelah sini, maka dia akan otomatis terbuka. Untuk nutupnya, kalau males pakai tangan, bisa. Jadi sangat friendly mobilnya. Walaupun hero color dari the all new Serena C28 e-Power ini adalah turquoise blue seperti ini yang warnanya tuh e-Power banget gitu kan. Tapi dia punya warna di line up warnanya yang menurut gua lucu dan keren banget. Nama warnanya Rikyu, iya. Jadi dia warnanya tuh kayak coklat krem kayak kaki gitu loh. Dan itu menurut gua warna yang sangat unik yang harus banget masuk ke Indonesia, karena gua udah ketemu warna itu langsung di Nissan HQ yang ada di Jepang, dan warnanya seperti ini. Lucu kan? Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si the all new Nissan Serena C28 alias Serena generasi ke-6. Menurut kita, ini adalah mobil yang perfect banget yang dipilih oleh Nissan untuk memulai epic comeback mereka ke Indonesia gitu ya. Karena walaupun mereka punya banyak banget lineup menarik yang di luar sana, seperti contohnya Nissan Ariya atau Nissan Sakura yang full electric, tapi kalau di Indonesia, kalau bicara soal Nissan, salah satu nameplate yang paling mengena ya pastinya adalah mobil ini. Nissan Serena dari dulu tuh udah legend banget, dari generasi pertama, generasi kedua gitu ya. Walaupun sempat skip generasi, tapi penggunanya setia. Orang Indonesia juga suka MPV, jadi format mobil ini sangat cocok di sini. Termasuk karena sekarang dia penggeraknya sudah e-Power, dia juga punya banyak kelebihan dibandingkan rival-rivalnya. Sebut saja misalnya dibanding Toyota Foxy, tentu dia superior karena dia sudah hybrid. Dan hybridnya berbeda dengan contohnya Innova Zenix yang konon harganya mirip-mirip ini. Dia series hybrid, jadi jatuhnya seperti range extender EV. Rasanya tuh kayak naik lebih ke mobil listrik dibandingkan mobil ICE gitu ya. Karena
E-Power itu kan untuk soal mesinnya hanya digunakan sebagai generator untuk menge-charge baterainya. Jadi yang menggerakkan rodanya adalah full motor listrik. Jadi sangat-sangat menarik banget. Dan kalau bicara soal harga, memang pada saat kita mereview mobil ini, itu harganya belum dibuka selubungnya oleh Nissan gitu ya. Eits, ternyata video ini kan udah tayang pas mobil ini udah meluncur resmi di Gias 2024. Artinya harganya juga udah muncul nih. Dan harganya cuma selisih 10 juta dibanding Toyota Foxy. Iya, untuk harganya ada dua tipe, Serena E-Power Single Tone di 635 juta dan untuk Serena E-Power Dual Tone di 639 juta on the road Jakarta. Untuk MPV hybrid CBU Jepang, cengli sih menurut kita. Kita nggak sabar untuk pengen cobain impresi berkendaranya pas nanti udah ada press car-nya. Tapi kalau kalian nonton channelnya Om Fitra atau Mobi, harusnya mereka udah nyobain duluan gitu ya. Karena kan kalau yang kita-kita ntar dulu. Ya, so kita pengen kasih special thank you dari shout out ke Nissan Indonesia yang udah ngizinin kita untuk mulas si Nissan Serena C28 ini sebelum meluncur resmi di Gias 2024 nanti. Kalau kalian pengen tahu up-to-date-nya, silahkan kalian check out Instagram Nissan Indonesia di bagian sebelah sini. Atau datengin langsung aja ke booth mereka di Gias 2024. Kalian bisa lihat harga resminya dan bahkan konon bisa test drive mobil ini. Jadi bisa langsung cobain kayak gimana sih rasa Nissan Serena generasi terbaru. Jadi top banget. Dan pastinya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian semua kami bisa subscribe ke YouTube kalian mengenai Soto Jangki. Ya pun juga sosial media kami untuk Instagram kami di Rasa Duit sebelah sini. Selalu update dengan informasi terbaru dan mobil-mobil menarik seperti Nissan Serena C28 alias Sentra Gen 6 yang sudah E-Power ini. Dan kira-kira mobil-mobil Nissan apa lagi sih yang menurut kalian pantas dibawa ke Indonesia berikutnya? Karena kan setelah comeback pastinya Nissan juga akan memasukkan banyak lineup global mereka ke sini. Silahkan kalian komen langsung di bawah. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.